Assalamualaikum, ketemu lagi. Cuma mau cerita bahwa barusan exciting banget sama diri sendiri karena alhamdulillah setelah 2 minggu berturut-turut itu setiap kali mau ngajar badan tuh rasanya nggak bisa digerakin. Alhamdulillah hari ini rasanya biasa-biasa aja, dan ternyata apa yang tidak bisa saya lakukan kemarin akibat masalah mental saya, ketika saya bisa melakukannya, ternyata itu adalah anugerah yang besar. Pantas saja ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan, segalanya itu nikmat. Buat yang gak pernah mengenal mental illness mungkin biasa aja, tapi buat saya yang diuji dalam kondisi mental illness, ketika bisa melakukan apa yang biasanya tidak bisa dilakukan saat kondisi yang tidak diinginkan datang, itu benar-benar anugerah. Rasanya bahagia banget bisa berangkat tanpa ada rasa apa-apa, tanpa ada sensasi rasa apa-apa untuk berangkat ngajar. Karena jujur tahun 2007 jadi saya mengajar dari setelah pulang dari pesantren, yaitu tahun 2002 itu udah mulai ngajar di depan rumah saya sendiri, masih punya keluarga. Nah di situ keluar masuk aja kerjanya, tapi masih nggak memahami kondisi diri itu seperti apa. Kemudian tahun 2007 setelah lulus, itu saya lulus kuliah ya, saya mencoba melamar di Ponpes Darun Najah, alhamdulillah dapet. Kemudian tahun itu juga menikah, mendapatkan jodoh, kemudian menikah. Yang saat itulah mental illness saya baru lebih kelihatan ya, makin kelihatan karena hidupnya udah nggak sendirian, isi kepala berbeda dengan pasangan, otomatis banyak sekali gesekan karena saya punya mental illness. Dan akhirnya di situ kondisinya sama seperti di sekolah yang depan rumah saya, naik turun. Nah karena gak tahan sama kondisi yang turun, karena ketika kondisinya turun, bingung mau izin apa sama kepala sekolah, mau jelasin apa, penyakit apa gitu kan, karena saat itu aja nggak tahu saya penyakit apa itu. Yang pasti gak pingin bangun, maunya diem aja kayak orang males gitu loh. Akhirnya di 5 tahun selama pengabdian itu sempat mencari opsi untuk ke profesional alias ke psikiater gitu ya. Divonisnya borderline. Ya nanti kapan-kapan saya cerita, insyaallah saya akan bagi kisah ini sebagai pelajaran bagi yang mungkin sama seperti saya, atau mungkin sama kondisinya seperti suami saya, yaitu mempunyai seorang istri yang memiliki mental illness. Insyaallah saya akan cerita, karena ternyata saya cerita pakai nulis itu kayaknya lumayan ya, mikir, tapi kalau ngomong kayak ngalir gitu ya. Jadi intinya saya mau bilang alhamdulillah hari ini saya mengajar dengan tadi belum bilang ya, tadi itu saya akhirnya resign dari Darun Najah itu gara-gara punya mental illness, naik turun. Jadi ketika turun bingung mau izinnya apa. Kemudian walaupun akhirnya menjelaskan ke kepala sekolah kondisi saya itu seperti apa, tapi ngejelasinnya tuh kayak nggak ngejelasin yang sebenarnya, bahwa saya itu bipolar, saya itu borderline, karena waktu itu saya juga nggak tahu saya kenapa. Yang pasti saya cuma cerita saya tuh begini loh Ustadz. Makanya saya
sering izin, saya jadi nggak enak, ya udah saya resign dari sana. Padahal tinggal 1 langkah lagi sertifikasi, tapi nggak apa-apa. Sudah rezekinya, semua rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja yang mau saya bagi ya. Saya mau ketemu, mau jemput anak saya dulu. Assalamualaikum.